Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya lagi bersama anggota Bawaslu Kabupaten Merangin, yaitu Abang Markus SPDI. Beliau ini adalah salah satu pemuda yang berasal dari Teran, Desa Rasau, Bang ya. Desa Rasau, dan alhamdulillah hari ini terpilih dan diamanahkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Merangin dari periode berapa, Bang? 2018 ke 2023. Dari 2018 ke 2023. Udah 5 tahun, Bang ya. 5 tahun. Nah, hari ini kita pengen tahu tentang latar belakang Bang Markus, karena dari segi postingan beliau, dari aktivitas keseharian, dia lebih banyak beraktivitas di kebun. Kemudian dari segi media sosial yang dia miliki, Facebook, itu banyak juga postingan-postingan tentang pengalaman masa lalu beliau, yang mana beliau ini adalah seorang anak petani, Bang ya. Anak petani, dan alhamdulillah hari ini bisa menjadi anggota Bawaslu Merangin. Mungkin Bang Markus bisa untuk menjelaskan seperti apa prosesnya dulu sehingga bisa menjadi anggota Bawaslu Merangin, dari segi pendidikan SD, kemudian SMP hingga perguruan tinggi. Silakan Bang Markus. Terima kasih Bang Ferry. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Markus SPDI. Saya alamat di Desa Sungai Ola, tepatnya di Kecamatan Alotantan. Sedangkan alamat kecil dan alamat lahir saya berasal dari Desa Rasau, tepatnya Januari 1983 yang lalu saya dilahirkan di Desa Rasau, dan agak lama menetap di Tambang Emas, kemudian hijrah kuliah dan menikah di Bangko. Jadi kalau sejarah saya menjadi anggota Bawaslu ini, saya melihat lebih pada jalan takdir saja lah, bukan cita-cita maupun impian. Karena saya sadar betul bahwa diri saya itu tidak layak memiliki impian itu, mengingat latar belakang saya yang hanya lahir dari keluarga tidak punya, dan kemudian juga tidak punya keluarga pejabat, dan semuanya sangat jauh dari apa yang bisa saya raih hari ini. Jadi kalau sejarahnya ya sebenarnya panjang. Kalau kita ceritakan dari tahun 1983 sampai 2018 itu cukup panjang. Tapi secara garis besarnya bahwa saya itu sebenarnya menjadi anggota Bawaslu itu, nama itunya ya lebih pada ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sebagai anak petani, sebagai ya bisa dikategorikan ekonomi bawah lah, itu masih punya harapan bahwa takdir kita itu bisa saja menjadi beragam, bisa menjadi macam-macam lah. Ya intinya semangat ikhtiar, doa itu yang paling utama. Jangan semangatnya besar, usahanya besar, doanya kecil. Itu justru terbalik. Semua harus berimbang, Bang. Berimbang. Kalau perlu doa lebih utama. Doa utama, baru ikhtiar, baru sungguh-sungguh. Jangan dibalik. Usaha sungguh-sungguh, yakin, tapi tidak doa. Doanya sedikit, itu juga tidak baik. Gitu. Ini Bang, ada yang menarik lagi. Kita dari beberapa teman-teman kan melihat
latar belakang abang ini kan dari pendidikan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi itu ya boleh dibilang rata-rata mungkin hari ini anak-anak petani pasti mengalami. Kalau abang ini kita lihat dari latar belakang dulu pernah ceritanya dari informasi yang kita dapat dulu pernah jadi apa namanya untuk mengut berondol sawit untuk bertahan pendidikan gitu. Itu apa betul atau seperti apa itu? Jadi prosesnya. Kalau itu sebenarnya fakta lah. Jadi itu bukan karena apa ya saya ingin menarik simpatik, tidak. Jadi itu hanya untuk berbagi pengalaman. Jadi kalau bercerita tentang riwayat pendidikan itu, saya mulai hidup susah itu mulai dari SMP. Iya. Jadi karena takdir keluarga saya juga belum begitu baik. Jadi kalau dari SMP itu sebenarnya mulai dari kelas 3 itu saya sudah mulai terlatih mencari uang jajan sendiri. Iya. Ya kalau di SMP itu ya salah satunya ya mulai dari ngupas kulit jengkol itu. Iya. Ngupas kulit Di jengkol. pasar itu bang atau di rumah sendiri? Kalau di Tran itu waktu itu ya di tempat toke-toke. Oh di Toke-toke ya. tukang Di beli upah jengkol. harian gitu ya. Upah per kilo. Per kilo ya. Per kilo waktu itu per kilonya Rp25 kalau nggak salah. Rp25. Anda mulai dari SMP itu sebenarnya. Iya. Terus kemudian ketika aliyah ya karena kondisi kemampuan orang tua juga saya sadar betul. Saya pernah memilih sekolah di SMA negeri waktu itu, berangkat pagi pulang jam Di 1 jam mana? 2. B3. B3 ya. Tapi karena kondisi waktu itu tidak memungkinkan dan saya kalau lanjutkan pasti saya putus sekolah. Akhirnya saya berinisiatif karena pengen sekolah pindah ke aliyah. Nah di aliyah itulah menjadi sejarah yang tidak akan pernah saya lupakan. Jadi aliyah Madrasah Nurul Muhajirin itu waktu itu swasta. Jadi ya setiap pagi itu ya untuk biaya sekolah karena orang tua terkategori orang tidak mampu, saya tinggal di tempat nenek juga terkategori orang tidak mampu, ya mau tidak mau kita tetap belajar untuk Mandiri, menutupi kebutuhan dan termasuk mandiri untuk sekolah saya. Jadi mulai dari pagi saya di kelas 1 aliyah itu ya mulai kerja harian di PT Sinarmas. Oh di situ ya. PT Sinarmas. Jadi berangkat jam 5:30, pulang jam 12. Ini targetan. Nah itu bertahanlah sampai akhir kelas 1. Nah kemudian Sinarmas kan berangsur-angsur kebunnya mulai dibagikan ke petani. Iya. Nah di sana saya mulai kehilangan pekerjaan untuk keberlangsungan sekolah saya lah. Maka akhirnya saya memilih kerja manen sawit. Manen sawit. Dengan badan kecil, dodos kalau bahasa dulu dodos lah. Iya. Dodos sawit. Ya, saya megang berapa kapling waktu itu. Ya sambil terus cari tambahan. Iya. Cari tambahannya ya solusinya ya cuman berondol. Jadi ketika pulang manen kok melihat Disempatkan ini berondol ya. karena ketika pulang dari manen itu kan melewati beberapa tempat timbangan namanya TPH. Dari beberapa tempat TPH itu kan kalau sawit yang sudah dimuat ke mobil itu kan ada berondolan jatuh. Ya. Kalau zaman dulu belum ada larangan waktu saya sekolah. Jadi itulah yang saya putihin menjelang sampai ke rumah itu bawa angkong sambil cari rumput untuk sapi nenek waktu itu. Nenek melihara sapi. Dia sambil ngumpulin berondolan itu. Iya. Ya dapat waktu itu memang karena saya ini perokok aktif dari kecil kan. Dari SMA aliyah itu saya perokok. Jadi minimal dapat beli rokok. Iya. Ya lebihnya untuk jajan. Nah kalau memang ada rezeki sekolah ya. Ada rezeki lebih ya untuk kebutuhan lah. Kebutuhan intinya untuk kebutuhan dikit-dikit lah. Untuk kadang-kadang ya kalau jajan duduk seperti anak muda yang lain. Iya. Yang penting intinya cukup. Kalau cerita berondolan itu di aliyah sih sebenarnya. Dan itu mulai dari kelas 2 sampai hampir saya tamat. Ya akhir saya tamat saya juga masih menekuni pekerjaan tukang panen dan masih jadi pemutik berondolan. Iya. Ya kayak mana memang itu jalan yang paling baik menurut saya yang tidak merugikan orang dan bukan maling. Iya. Karena waktu itu memang di TPH itu kan memang dibolehkan siapapun. Iya. Siapapun.
Kalau dulu masih inilah, masih buah sawit kan masih produktif, jadi berondolan itu banyak. Ya harganya waktu itu baru 150 rupiah atau berapa lah Per kilo ya. per kilo. Ya dapat sekali pulang itu dapat 30-40 kilo gitu kan. Lumayan ya bang ya. Lumayan lah, berat kan. Iya. Nah, siangnya ya jam 2 saya harus sampai sekolahan. Iya. Ya dengan posisi masih capek, pokoknya diatur waktu lah, kayak mana saya jam 1 itu harus sudah sampai rumah, udah mandi, udah makan, sekolah. Iya. Pulang jam 5. Ya jam 5. Ya, itu aktivitas memang rutin saya lakuin. Dan Sekolah dulu siang bang. siang. Siang. Dan itu bisa ditanyakan ke lingkungan saya sih, mulai dari kalau paling gampang di B2 itu boleh ditanya siapa Markus gitu kan, bisa dicari tahu. Memang itu pekerjaan saya juga tidak menutupi itu, dan saya juga tidak malu karena dari pahitnya hidup itu memang akhirnya ya saya bisa melewati semuanya dengan ya alhamdulillah dengan lebih santai lah, karena prinsip saya itu lebih baik belajar susah daripada kita belajar senang. Karena manusia ini kan kecenderungan kalau susah itu banyak nggak siap, tapi kalau senang Siap semua. siap semua. Anak kecil pun siap kan, Iya. anak TK pun juga siap. Belajar susah dulu ini yang berat. Penting itu belajar susah, paling penting belajar susah supaya kita ketika senang lebih bersyukur karena punya pembanding. Kalau dulu bang sebelum di Bawaslu kita sempat kerja di mana? Kalau saya pekerjaan mencari makan itu ya sempat di lesi di tambang biji besi. Terakhir sebelum di Bawaslu saya milih ke kebun karena kena PHK. Iya. Ya motong di kebun. Tapi sekarang tuh bang ya. Sekarang kalau ada waktu saya umpamanya Sabtu Minggu, karena saya takut nanti otot saya nih kaku lah, kalau bahasa orang ini manja nanti. Makanya saya sempatkan Sabtu Minggu tuh kalau memang saya tidak ada pekerjaan, saya sempatkan kalau tidak ke kebun, kalau tidak terbas ya motong. Ya targetnya bukan menambah penghasilan sih sebenarnya, lebih pada melatih otot supaya nanti ketika saya selesai dari Bawaslu ya otot saya udah masih terbiasa. Karena kan Bawaslu ini kan jabatan cuma 5 tahun. 5 tahun ya, kalau hitungan anak kecil itu baru tahu apa ya, baru tahu minta. Jadi artinya supaya saya nanti tidak terjebak dengan keadaan saya sendiri. Karena biasanya kalau kita sudah terbiasa duduk enak, punya AC, ketika kita jatuh nanti kecenderungan kita stres dan ngedown. Sedangkan anak istri kita masih membutuhkan kita. Maka solusi saya pikir ya saya harus tetap melakukan aktivitas saya seperti dulu kala. Terus yang keduanya juga saya berpikir bahwa kalau saya di lingkungan hidup saya ini, ketika saya jadi pejabat saya biasa santai, menggaungkan kaki, takutnya ketika saya tidak jadi lagi nanti orang-orang banyak tepuk tangan. Wah, dulu waktu jadi pejabat gaya ini tak ampun, Mau kerja lagi ke mau kerja ke kebun lagi, giliran sudah ini sekarang coba rasain lah kamu. Saya nggak mau itu. Jadi saya pengennya ya saya hadir tetap sebagai ya saya yang dulu, tetap orang yang suka ke kebun, tetap harus berkebun gitu. Karena menurut saya ya jabatan saya yang saya pikir agak lama ya mungkin sampai mati bisa jadi itu ya tani itu. Kalau kayak jabatan Bawaslu dan yang lain-lain lah, selagi kita bukan PNS lah, selagi kita bukan PNS ada waktunya. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, waktunya ya 5 tahun itu. Selesai itu. Biar mana kan lagi 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, artinya terbatas dan itu tidak bisa kita wariskan. Beda dengan kebun, ketika kita punya kebun 10, kalau kita tidak ada ujian, kita meninggal ya masih 10 itu. Dan masih dinikmati anak-anak. Anak-anak lagi ya. Gitu, itu pikiran saya. Setiap orang beda cara pikir kan. Beda cara pikir. Cara pikir menyiapkan masa depan kan beda-beda. Dan kalau menurut saya yang paling benar ya begitu. Tapi kalau orang lainnya kan berbeda. Saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya dengan kehendak orang lain. Itu tergantung dari individu masing-masing lah ya. Mungkin itu aja dulu bang. Oke. Terima kasih atas ini waktu abang. Jadi inti dari kehidupan ini bang, usaha, Doa doa dulu ya. dulu, usaha, dan yakin. Yakin ya. Makanya
yang penting itu jangan dibalik intinya. Jangan yakin dulu, baru usaha, baru doa nggak ketemu. Yakin aja bahwa doa dulu, usaha, baru yakin pasti dapat. Insya Allah dapat. Susah dulu nggak masalah ya. Ada masalah susah itu. kalau harusnya susah itu menjadi apa ya? Menjadi training lah, ospek. Kalau kita kuliah dulu ospek. Berlatih untuk melatih diri kita supaya lebih kuat. Gitu. Kalau kuliah dulu di mana? Jambi, Bang? Di Win, ya. Jambi. Saya masuk 2002, selesai 2006. Jadi 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu ya saya aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, sampai LK2 di 2005 atau 2004 saya LK2. Terus untuk mencukupi kebutuhan ya lagi-lagi karena memang kuliah itu dengan modal nekat dan kemauan. Dengan ibu saya hanya pekerjaannya hanya motong karet. Ya kalau sedang musim panas ini aman hasil karet kan. Musim hujan kan nggak ada. Terus juga harga karet waktu itu juga lumayan baik, tapi kan kebutuhan ibu juga banyak. Jadi saya coba meringankan beliau, terutama rokok saya lah kan. Rokok dan jajan seperti pulsa. Terus kemudian kadang-kadang kiriman orang tua kan lambat. Ya cara nutupinya ya mulai dari kerja bangunan lah. Kerja bangunan, ngojek hampir 2 tahun ya. Ngojek di Jambi itu 2 tahun. Tidak pilih pekerjaan lah. Yang penting ada masukan gitu. Jadi kalau yang namanya beli sayur bayam itu satu ikat itu kayak mana caranya dibikin supaya cukup 1 hari, makanya dibanyakin airnya. Iya. Satu ikat bayam itu dicacah, kami bertiga sekos waktu itu dengan Alwi kawan saya. Jadi kayak mana kami inisiatif, pokoknya kayak mana caranya cukup sehari. Jadi bayam itu satu ikat, kan? Banyakin kuah dah, yang penting nasinya ada. Lebih irit ya. Nah, terus kemudian nyusun skripsi itu atau bikin tugas itu ya milih ini buruh dulu di rental. Supaya tidak ngeluarin duit, buruh dulu di rental, sudah selesai rentalan orang ambil ketikan orang, upahnya berapa kan kita tahu ngitung. Nah, baru kita ngetik untuk kita. Intinya ya kayak gitulah, namanya berjuang lah. Kalau berjuang itu, kalau senang namanya bukan berjuang. Kalau berjuang itu pasti susah. Pasti susah. Kalau jangan heran susah kalau lagi berjuang. Kalau lagi berjuang jangan ngeluh lah. Jangan ngeluh. Kalau berjuang pasti susah. Kalau senang itu namanya menikmati, bukan berjuang. Nggak ada kan berjuang kok senang. Kalau berjuang kok senang itu menikmati. Bukan berjuang. Jadi kehidupan ini kayaknya Bang, kehidupan nasib seseorang itu tidak nentu ya. Dari sejarah yang Bang sampaikan tadi, ya bisa hari ini susah, depan senang, bisa senang, habis itu bisa susah juga kan. Jadi yakini sajalah bahwa ketika di agama yang saya yakini lah kan, dengan beberapa referensi beberapa guru, meyakini saja bahwa ketika ruh mulai ditiupkan ke jasad kita, di saat itulah seluruh takdir itu sudah tertulis. Nah, cuman bedanya sebenarnya bukan rahmat Allahnya yang membedakan, sebenarnya kepantasan. Makanya kuncinya di ikhtiar. Ikhtiar itu bukan untuk merubah nasib, saya bilang. Kalau lebih ekstrim, tapi mungkin nanti beda dengan ulama lah. Kalau menurut saya nasib manusia itu seperti layaknya hujan. Jadi semua orang dapat hujan, tapi dapat airnya itu berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang dikit. Nah itu sesuai dengan kebutuhan orang kali ya. Bukan, kalau saya bahasakan sesuai dengan ikrok, cara kita membacanya. Maksudnya cara kita memantaskan diri. Kalau kita pengen dapat sedrum, air kita hujan lebat, kita cuma bawa seember, kita pengen sedrum ya bahasa saya mimpi. Artinya kita cerdasnya maksudnya ya berikrok lah dengan kehidupan ini, berikrok lah. Bacalah kehidupan ini, baca. Yang intinya ikhtiar itu adalah wujud cara kita mengabdi kepada Tuhan supaya kita tuh pantas menerima rezeki itu. Itu aja ikhtiar sebenarnya. Kalau menurut saya, ya teorinya entahlah, saya juga bukan ahli akademisi atau ulama kan. Tapi yang jelas menurut kesimpulan saya, ikhtiar itu ya usaha untuk upaya kita untuk memantaskan diri saja menerima rezeki. Jadi ketika kita memang pantasnya dianggap pantas, kita mikulnya 1 ton, pasti kita diberi rezeki 1 ton.
Tapi kalau kita pantasnya menerima rezeki 1 pikul, 1 kintal, kita diberi 1 ton, bukannya dapat rezeki kita mati yang ada. Iya kan? Nggak kebawa lagi. Nggak kebawa kan? Ya kita bawa tetap 1 kintal itulah. Yang 9 kita tetap kita tinggalin. Nah, artinya kepantasan kita. Kalau kita pengen dapat rezeki banyak, ya pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita salah satunya ya rajin-rajin. Mungkin kalau kita pemainnya pantasnya memang ada rezeki banyak, berarti dalam rezeki banyak kita itu kan ada kewajiban berbagi lebih banyak. Jadi ya kalau kita memang dipantaskan dapatnya sedikit, kesempatan kita berbagi lebih sedikit. Ya intinya apapun kebaikan yang kita terima, atau kalau bahasanya orang sekarang jabatan, penghormatan yang kita terima itu sebenarnya sudah ukurannya kepantasan kita saja menerima. Bukan karena kalau tidak kita yang memantaskan diri mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu pasti baik. Nah, kalau kita memang belum baik, tidak akan pernah dapat. Tapi kalau kita memang sudah pantas, baik, dalam tanda kutip itu kan urusan kita dengan Allah, pasti akan dikasih. Pasti akan dikasih. Makanya kata guru saya itu, kalau ahli ibadah, ahli zikir itu biasanya rezekinya luar biasa. Makanya Bang Beri bisa lihat di beberapa pesantren itu, yang kiainya kadang-kadang hanya zikir dalam tanda kutip ya. Zikir itu kan bukan bisa megang tasbih gitu, tapi zikir itu kan sebenarnya hubungan dengan Allahnya lebih dekat. Itu rezekinya luar biasa. Rezekinya luar biasa, dan itu banyak riwayat-riwayat yang bisa kita baca lah. Banyak riwayat yang kita baca, mulai dari yang muslim maupun non muslim, riwayatnya juga begitu, semuanya begitu. Jadi intinya hidupnya Bang Beri, pantaskan diri kita dulu. Jangan kita mendikte Tuhan. Jangan mendikte Allah yang kita belum pantas. Pokoknya yakin saja bahwa ketika kita sudah pantas pasti Allah beri. Tapi ketika pasti ada jalan. Ketika kita belum pantas, rasanya berat, nggak mungkin diberi. Karena kalau diberi itu membahayakan kita. Nah, gitu memberi. Ya mungkin itu hasil diskusi, hasil silaturahmi kita dengan Bang Markus. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin Bang Markus, sebelum kita akhiri pertemuan silaturahmi kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman, khususnya penonton YouTube Feryan Deswan Official. Siap. Jadi gini, pesan saya sederhana saja. Kalau kita terlahir miskin, kita harus bangga. Artinya kita sudah terlatih untuk susah lebih dulu. Dan ketika kita lahir kaya, kita jangan pernah sombong, karena kita belum terlatih untuk susah. Jadi sebenarnya orang yang paling beruntung itu adalah, kalau menurut saya, karena saya latar belakang orang miskin ya, yang orang yang paling beruntung itu adalah ketika dilahirkan di keluarga susah. Maka ketika dia nanti kemudian sukses, mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk orang banyak. Tapi ketika kita terlahir jadi orang kaya, ya belajarlah miskin. Terus yang kedua, hidup ini kata kuncinya yakin saja takdir ada. Kita pantaskan diri kita sendiri. Tidak usah memaksakan dengan jalan-jalan yang tidak baik. Nah, usaha saja. Pantaskan diri kita. Ketika kita sudah pantas, pasti dapat. Itu dari janji Allah. Itu Bang Beri. Jadi Bang Beri tetap semangat. Siap. Semangat. Pokoknya bikin YouTube ini semangatnya gini. Kalau memang Bang Ferry nanti sudah pantas menjadi YouTuber dengan penghasilan 1M, pasti akan dikasih Allah. Ya kalau namanya berjuang bikin YouTuber ya pahit Bang. Pahit pasti pahit. Namanya berjuang pasti pahit. Jadi semangat aja. Jadi mungkin itu Bang Ferry. Saya juga terima kasih Bang Ferry sudah berkenan berdiskusi. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bukan ada tujuan lain. Saya hanya ingin berbagi. Nanti Bang Ferry jangan dipikir karena ini kan sekarang ini kan zamannya zaman wah bagus pencitraan, enggak lah. Ini saya hanya ingin berbagi. Kalau ada baiknya ya monggo silahkan diambil pelajaran dari apa yang riwayat hidup saya. Kalau tidak ada baiknya ya jangan dihujat, jangan digibah. Karena nanti saya takut saya masuk surga sendirian kalau menyanyi gibah saya. Kalau kita mau masuk surga nanti sama-sama, maka jangan saya digibahin Bang Ferry ya. Mungkin itu Bang Ferry. Mungkin ya, terima kasih atas waktunya Bang Markus hari ini
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.